yang melamar formasi guru, dapodik dan ijazah tidak linear, sehingga tidak bisa ikut seleksi. Nah, ini ada solusi nggak? Khusus untuk P3K guru, memang data itu bersumber pada data dapodik dan database Kemendikbud. Jadi bukan hanya data dapodik saja ya, tetapi ada database Kemendikbud untuk PPG dan lain-lain. Nah, tidak bisa ikut seleksi itu harus dilihat kenapanya, apakah tidak bisa mendaftar atau tidak bisa ikut seleksi. Sebenarnya semuanya sesuai dengan Permenpan 20/2022 ataupun dengan keputusan Menteri Dikbud itu, Ristekbud itu semua peserta yang sudah lulus seleksi administrasi itu mengikuti seleksi. Tetapi untuk P1, prioritas 1, 2, dan 3 itu kan berbasis komputer yang seperti CAT atau UNBK itu, tapi hanya pelamar umum saja yang P4. Jadi selama yang bersangkutan itu masuk bisa mendaftar dan seleksi administrasinya lolos, ikut seleksi kompetensi. Siap. Jadi atau bagaimana kalau tidak bisa mendaftar karena sumber muaranya adalah data, kita sudah terintegrasi dengan database dari Kemendikbud, maka apapun yang di data dari Kemendikbud valid, maka akan bisa langsung terdaftar di SSCAS. Nah, dalam seleksi P3K guru sendiri pada tahun 2022 kemarin itu linearitas Serdik dengan mata pelajaran itu diatur dalam SE Ditjen GTK tentang linearitas seleksi P3K guru tahun 2022 nomor 4757-B-DP.01.01/2022 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Nah, jadi ini kemungkinan setiap tahun akan diatur secara berbeda seperti itu. Nah, kemudian menambahkan lagi sesuai dengan ketentuan umumnya di Permentan 20 tahun 2022 di pasal 7 ini bahwa pelamar atau peserta seleksi guru itu adalah seseorang yang memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 yang sesuai dengan persyaratan. Jadi ini saling mendukung satu sama lain antara Permentan dan SE Ditjen GTK tentang linearitasnya seperti itu. Untuk pengisian, nah ini menarik nih, ini juga jadi hot topic, pengisian DRH atau daftar riwayat hidup P3K pada sistem SSC ASN, apakah ada perpanjangan waktu pengisian? Ini yang jadi juga pertanyaan, Bu. Kalau pengisian daerah diperpanjang, otomatis kan tadi permohonan penyampaian pengusulan nomor induk itu juga ada dampaknya ya Bu ya, makanya itu juga diperpanjang. Nah ini kira-kira gimana Bu? Ada respons tidak Bu? Ya baik, terima kasih Mas Ferry dan rekan-rekan semuanya. Karena memang ada perpanjangan terkait dengan penyesuaian jadwal pengisian DRH, maka berdampak pula pada usul pemberkasan penetapan NIP-nya. Artinya bahwa di dalam usul pemberkasan penetapan NIP itu pun menjadi diperpanjang juga, Mas. Artinya seperti itu. Pasca DRH ini kita perpanjang atau diambil oleh Panselnas diputuskan kita perpanjang, itu ternyata tidak sedikit Ibu aduan yang masuk ke kami itu protes Ibu. Jadi teman-teman pelamar ini banyak yang protes, utamanya mereka yang sudah berhasil menyampaikan DRH. Jadi teman-teman mereka yang tertib jadwal gitu ya, yang sudah berhasil itu justru protes Bu. Jadi sebenarnya tadi sudah disebutkan bahwa perpanjangan DRH ini ada beberapa reasonnya ya. Pertama tadi sampai 3 Mei, sampai tanggal 3 Mei itu baru 80%-an lah ya yang sudah submit. Penurunan passing grade, simulasi penurunan passing grade itu juga dikarenakan rendahnya kelulusan. Jadi kalau misalnya kita samakan juga, nanti akan ada terjadi kekosongan formasi. Walaupun formasinya sudah terisi, tetapi kekosongan dalam penetapan NIP. Nah, di mana kan untuk yang sudah mengundurkan diri, khusus untuk guru di Permenpan 20, yang mengundurkan diri itu tidak bisa mengikuti tahun depan ya, periode selanjutnya, khusus untuk P3K guru. Jadi memang ini kebijakan yang memang diambil agar tidak kosong ataupun pada saat penetapan itu tidak banyak yang ternyata tidak jadi
ASN atau P3K gitu. Jadi ini salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk semuanya agar terisi, dan juga memang banyak, ini bukan hanya dari Panselnas atau BKN saja dan Menpan dan instansi lainnya, tetapi Pemda atau BKPSDM dan instansi pemerintah daerah itu mengusulkan kepada Panselnas untuk perpanjangan pengisian DRH, dikarenakan banyak sekali permasalahan seperti surat kesehatan yang memang keluarnya atau dilakukannya sangat membutuhkan waktu, ataupun SKCK, ataupun ternyata ada hal-hal lain seperti pengunduran diri yang memang ternyata akun dari si P3K gurunya itu digunakan oleh orang gitu ya, diberikan passwordnya sehingga seolah-olah dia mengundurkan diri, ternyata oknum tersebut yang mengupload surat pengunduran diri itu. Sangat banyak sekali aduan kepada BKN untuk dicek kembali, sehingga salah satunya itu adalah untuk perpanjangan DRH. Jadi masyarakat atau para pelamar itu mendengar banyak surat keterangan pengalaman kerja atau suket yang dikarbit. Nah, ini saya nggak tahu maksudnya dikarbit apa, apakah dipalsukan ataukah tanggalnya dimundurkan dan lain-lain. Namun yang jelas surat pengalaman kerjanya tidak valid, begitu ya, bisa kita garis bawahi. Bagaimana cara BKN memverifikasinya, Ibu? Ya, baik Mas Ferry dan mungkin rekan-rekan semuanya. Perlu kami sampaikan terkait dengan surat pengalaman kerja. Surat pengalaman kerja itu sudah diatur ya, sudah diatur untuk teknis itu di Kemenpan 970, kemudian untuk yang tenaga kesehatan itu ada di 968, dan di situ ada minimal berapa pengalaman kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan hal tersebut, bahwa kewenangan di dalam memeriksa dokumen dan di dalam pelaksanaan seleksi itu kan ada seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan selanjutnya. Nah, di dalam kewenangan terkait hal tersebut masih dalam tahapan seleksi administrasi, artinya bahwa seleksi administrasi itu ada kewenangannya ada di ranah instansi. Jadi untuk pengalaman kerja tersebut tentunya pada saat seleksi administrasi ini instansi sudah memfilter ya, apakah surat keterangan pengalaman kerja itu dikarbit atau asli atau tidak. Jadi ini kewenangan semuanya mutlak ada di ranah seleksi instansi. Memang ada di ranah kewenangan panitia lokal, bisa dikatakan begitu, panitia instansi, Bu ya. Saya ingin pesan singkat dari masing-masing narasumber yang di sini. Singkat aja, Mas. Ya, mungkin kalau sekarang kita udah lewat tahapan, udah mulai teknis, sudah tinggal masa sanggah, tinggal pengumuman, guru tinggal isi DRH, nakes sudah tinggal penetapan nih. Nah, pada saat akhir-akhir yang seperti ini, mungkin ini harus lebih fokus di jangan sampai ada oknum. Yang sampai ada oknum yang mungkin ada beberapa laporan masuk juga seperti kesehatan, tes kesehatan itu bayar sampai 4,5 juta waktu itu ada, ataupun bagi yang sudah lulus tetapi tidak mendapatkan informasi, ternyata disamperin sama oknum gitu ya, bahwa Anda mau lulus nggak, bayar aja, padahal dia sudah lulus nih. Nah, ini mungkin para peserta itu harus tetap memantau, memonitoring pada di website instansi, ataupun jika instansinya memang belum mengeluarkan pengumuman bisa dipantau di website BKN, sehingga dia yang bersangkutan tahu, atau langsung login saja ke login SSCASN-nya, jadi tahu yang bersangkutan itu lulus atau enggak. Jadi jangan mendapatkan informasi dari kanal atau apapun informasi yang lain gitu, sehingga kita sudah tahu banget banyak yang memang dia sudah lulus tapi dimintain uang dan lain-lain.